Keyakinan kelas berapa? 6. Kelas 6. Nah, nanti kita akan menyusun keyakinan kelas untuk kelas 6 ya. Nah, sebelumnya kalian menuliskan ya di lembar ini 1 atau 2 peraturan kelas yang kamu inginkan ya. Yang kamu inginkan bisa ya, masuk tepat waktu. Nah, misalkan seperti itu ya. Kemudian yang kedua misalkan ada lagi memakai seragam dengan benar. Misalkan. Terus nanti yang ketiga membersihkan kelas setiap sesuai dengan jadwal tiket. Begitu ya. Kemudian menjaga kelas tetap bersih dan nyaman. Seperti itu ya. Nanti setiap anak, setiap satu dari kalian bisa menuliskan 1 atau 2 keinginan kalian untuk keyakinan kelas kita. Nah, setelah itu nanti kalau sudah selesai, kalian akan menempelkan ini di papan tulis. Untuk apa? Untuk membuat keyakinan kelas kita bersama, yang akan kita jaga, yang akan kita yakini untuk perjalanan pembelajaran setelah ini. Bagaimana jelas? Jadi setiap kamu boleh menyampaikan 1 atau 2 atau lebih keinginan kamu tentang peraturan di kelas kita, yang nanti kita akan jadikan sebagai keyakinan kelas kita. Jelas ya? Terima kasih. Kalian sudah membuat? Baiklah, setelah kita membuat, nanti kalian tempelkan di papan tulis. Setelah itu, nanti kita akan buat persamaannya, menyamakan semua pendapat-pendapat, nanti jadi keyakinan kelas. Baik, saya minta dari belakang, ya, dari belakang dulu, urutan ke depan, nanti menempelkan di papan tulis. Siap? Kelas 6 B. Nah, oke. Silakan dari Aidil. Ya, yang kedua sebelahnya. Ya. Yuk. Sebelahnya lagi. Ya. Yuk. Yuk. Ya, sudah semua ya? Boleh aku bacakan? Boleh. Yang pertama, tiket sesuai dengan jadwal tiket. Yang kedua, tidak menyobek buku, ya. Menjaga buku ya. Tidak boleh mencontek. Suka belajar, ya, rajin belajar. Tidak boleh mencontek. Lagi, tidak jahil, iya, tidak mencoret dinding, masuk tepat waktu, menaruh buku pada tempatnya, ya,
yang memakai seragam dengan benar, memakai atribut topi, dasi, ya, sesuai dengan itu termasuk setangan leher, ya, kalau pramuka, memakai kaos kaki putih, ya, tidak membuli teman, ya baik, ini berarti tidak membuli kepada teman kita, memakai seragam sesuai dengan tanggalnya, ya, maksudnya sesuai dengan jadwalnya, ya, tidak membolos, tidak mencela teman, tidak memakai sandal di dalam kelas, tidak boleh berkata kasar dan kotor, mengucapkan terima kasih kepada siapapun, ya. Bersih, ingin kelas bersih dan nyaman, tidak jahil, menghormati guru, membantu kapanpun kita bisa, tidak berlari-lari di dalam kelas, ya, memakai seragam dengan rapi. Itulah kehendak atau keinginan kalian tentang kelas di nanti kita akan jadikan keyakinan kelas. Kita bisa mengelompok-kelompokkan sesuai dengan kalimat-kalimat atau kata-kata yang lebih fleksibel, lebih mudah diingat. Begitu ya anak-anak? Terima kasih. Nah, nanti kita akan bersama-sama menyusun keyakinan kelas kita. Kamu apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Kampung Laut atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri Ujung Gagak 02 dan SD Negeri Ujung Gagak 03. Yang saya sayang rekan-rekan guru SD Negeri Gagak 2 dan Gagak 3. Sugeng rawuh Bapak Ibu. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Susunan acara diseminasi mewujudkan budaya positif di sekolah. Bapak Moh Bahrudin, calon guru penggerak. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan Korwil Bidi Kecamatan Kampung Laut atau yang mewakili. 4. Sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Ujung Gagak 2. 5. Pelaksanaan diseminasi. 6. Sesi tanya jawab. 7. Umpan balik peserta. 8. Penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, kita langsung masuk ke acara ya. 1. Pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bagi yang beragama Islam, bagi non-muslim menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Di sana aku
Aku negeriku yang ku cinta, Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Hadirin mohon duduk kembali. Sambutan Formil Bidik Kecamatan Kampung Laut atau yang mewakili kepada Bapak Ahmad Fatani dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Negeri Ujung Bakat 02, Bapak Muhammad Badruddin SPD. Yang kami hormati Kepala SD Negeri Ujung Bakat 03, Bapak Superno SPD SD. Yang kami hormati seluruh Bapak Ibu guru dari SD Negeri Ujung Bakat 02 dan 03. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berkumpul kembali di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi mewujudkan budaya positif di sekolah yang akan dipandegani oleh beliau terhormat Bapak Muhammad Badruddin. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak, dan semoga kita semua mendapat predikat umatnya yang berhak untuk meneguk airnya dari telaga Al-Kautsar, dan dengan satu tegukan saja dapat mendinginkan kita nanti di padang mahsyar, dan semoga dengan satu tegukan itu pula kita mendapatkan syafaatnya dari Nabi Muhammad. Amin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kemarin ini sedikit saya cerita dari SD Negeri Ujung Lawang 1 di Utayang Senayan. Dan insya Allah besok saya kesana lagi. Ada satu obrolan yang saya ingat betul dengan Pak Suhaji, ya, Pak Haji, bukan Pak Haji Mahdud, tapi Pak Suhaji, Kepala SD Negeri Ujung Lawang 1, di mana salah satu obrolan itu beliau menyampaikan bahwa hidup itu penuh dengan masalah. Kalau tidak ingin punya masalah, maka jangan hidup. Ya, sesuatu tidak masalah. Dan salah satu masalah sekarang kita sebagai seorang guru itu adalah munculnya program guru penggerak. Kenapa dijadikan masalah? Ya, saya pasti ini lah. Jadi sudah di guru supaya pintar-pintar, tapi kon sekolah maning secara tidak di sekolah yang angel, ribet, suwe 9 bulan dulu ya, kalau sekarang 6 bulan dilakukan secara daring. Nanti ada lomba karya, nanti ada apa lagi dan sebagainya. Tadi kalau cerita itu adalah suatu masalah bagi kita. Tetapi ya karena itu sudah menjadi profesi kita sebagai seorang guru yang harus melakukan itu, ya gelem orang gelem butuh. Nek orang gelem ngelakuin itu ya aja jadi. Semua ada tingkatan. Dengan dituntut untuk CGP, aku yang ada banyak anak tuntutan. Jadi CGP, dan nanti insya Allah kita doakan Pak Udin nanti setelah CGP juga bisa ikut CGP. Ya Pak Udin ya, siap ya. Amin. Cuma memang untuk CGP ini sangat penting sekali. Karena apa? Guru penggerak itu dianggap sebagai pemimpin untuk menuju paradigma baru pendidikan Indonesia sekarang. Perubahan paradigma itu ditandai dengan apa? Dengan munculnya 6 profil belajar masing berakhlak mulia, budaya positif salah satu perwujudan dari akhlak mulia. Kemudian anak mandiri, anak berkebinekaan global, anak kreatif dan lain sebagainya. Muaranya adalah nanti panjenengan semuanya akan menjadi katalis sebagai penyaring, sebagai penggerak rel untuk mewujudkan apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah, yaitu menuju perubahan paradigma. Dan untuk itu maka kita harus mendukung salah satu rekan kita, yaitu Bapak Muhammad Badruddin, yang
pada hari ini mengawali kita semua untuk menuju perubahan itu. Dan salah satu wujud perubahan yang harus dilaksanakan adalah mengadakan diseminasi pada hari ini. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak Ahmad Fatoni untuk sambutannya. Kita lanjutkan acara yang keempat, sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Ujung Gagak 03. Kepada Bapak Supeno dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Barudin untuk mengikuti diseminasi guru penggerak GP cara aku ya GP guru penggerak, dan terima kasih juga kehadirannya yang mewakili Korwil Kampung Laut Bapak Fatoni yang sudah hadir dan memenuhi undangannya juga, dan memang betul mengikuti zamannya sekarang, zaman digital. Bapak Ibu guru juga dituntut untuk bisa mengikuti era globalisasi ini, yaitu zaman IT, ya, itu sehingga hadir dan memenuhi undangannya juga. Dan memang betul tadi yang disampaikan bahwa kita hidup itu selalu ada masalah. Nah, di sini yang jelas masalahnya memang selalu berkembang mengikuti zaman. Zamannya sekarang zaman digital, Bapak Ibu lagi, ya, itu memang tuntutan zaman. Jadi masalahnya di situ. Misalnya ada kendala, ya yang jelas kita saling berkolaborasi dengan rekan atau saling sharing. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya ini tadi artinya mewakili kepala sekolah SD Ujung Gagak 2, sehingga saya ucapkan juga terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu guru. Sesi tanya jawab dan umpan balik peserta yang akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Badrudin. Muhammad Badrudin. Lengkap saja. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Korwil Bidik Kecamatan Kampung Laut, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ahmad Fatoni SPD. Yang saya hormati Bapak Supeno SPD selaku Kepala Sekolah SD Ujung Gagak 03. Yang kami hormati pula rekan-rekan guru dari SD Ujung Gagak 2 dan SD Ujung Gagak 3 yang telah berkenan hadir pada acara diseminasi mewujudkan budaya positif di sekolah dalam rangkaian pendidikan guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cilacap, yang kebetulan hari ini saya memasuki pada modul yang ke-1 1.4 budaya positif, yang tentunya merupakan satu bentuk aksi nyata yang wajib
bagi calon guru penggerak. Nah, diseminasi ini sebagai salah satu bukti aksi nyata menyampaikan diseminasi, menyampaikan apa ya hasil pelatihan selama saya mengikuti rangkaian pendidikan guru penggerak dari modul 1.1 sampai modul 1.4. Diseminasi ini dirangkum dalam satu kegiatan, yaitu diseminasi mewujudkan budaya positif di sekolah. Silakan. Next. Dalam hal ini selaku guru penggerak, saya difasilitasi oleh beliau Bapak Budi Muhammadi selaku fasilitator, yang didampingi oleh pengajar praktik Bapak Kardianto Indra Purnomo dari Sampang. Kemudian saya sendiri calon guru penggerak dari angkatan 7 SD 7 Gagak 02 di Kabupaten Cilacap. Puji syukur tetap kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam satu momen, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Tentang apa saja sebagai guru penggerak, dari mulai awal yang terhormat Bapak Korwil Bidik Kecamatan Kampung Laut, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ahmad Fatoni SPD. Yang saya hormati Bapak Sugeno SPD selaku Kepala Sekolah SD Ujung Gagak 03. Yang kami hormati pula rekan-rekan guru dari SD Ujung Gagak 2 dan SD Ujung Gagak 3 yang telah berkenan hadir pada acara diseminasi mewujudkan budaya positif di sekolah dalam rangkaian pendidikan guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cilacap, yang kebetulan hari ini saya memasuki pada modul yang ke-1 1.4 budaya positif, yang tentunya peran guru penggerak. Yang ketiga adalah visi dari guru penggerak, dan yang keempat adalah budaya positif. Lanjut. Tujuan pembelajaran khusus atau tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah CGP calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif, serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Ini juga ada di TMM, yaitu pada topik budaya positif. Dan tujuannya adalah mempunyai ketetapan dan tidak terbayarkan, berisi dengan berilmu, pengetahuan, hingga yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa apa yang dilakukannya adalah benar dan baik. Jadi ini tujuan dari diseminasi budaya positif atau kegiatan yang kita lakukan. Nah, rangkaian kegiatan atau rangkaian materi yang pertama yaitu 1.1 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Nah, yang kedua nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga adalah visi guru penggerak, dan yang keempat budaya positif, yang tujuannya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik. Untuk yang pertama itu filosofi dari Ki Hajar Dewantoro. Mungkin kita sering mengenal Ki Hajar Dewantoro sebagai pahlawan pendidikan nasional. Demikian juga beliau adalah sebagai pendiri dari satu lembaga pendidikan, yaitu Taman Siswa yang berpusat di Yogyakarta.
Apa saja filosofi yang disampaikan atau filosofi pendidikan yang diintisarikan atau dikehendaki oleh beliau Ki Hajar Dewantoro? Yang pertama, pendidikan adalah menuntun. Pendidikan adalah menuntun murid menumbuhkan bakatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman untuk mencapai kebahagiaan. Yang kedua, pendidik senantiasa membangun budi pekerti murid melalui kegiatan bermain yang menggembirakan. Jadi diharapkan dalam pembelajaran paradigma yang baru kita sering-sering menggunakan permainan. Tentunya permainan yang mengandung nilai edukasi. Yang ketiga, dari filosofi Ki Hajar Dewantoro yaitu melayani murid dengan setulus hati, memberikan teladan yaitu dengan ing ngarso sungkulodo, kemudian membangun semangat ing madyo manungkarso, dan memberikan dorongan tutpuri handayani bagi tumbuh kembangnya anak. Kemudian pendidikan seperti apa yang dikemaui atau yang dikehendaki, yaitu pendidikan sebagai tempat persemayan segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan, dengan maksud agar segala unsur peradaban dan kebudayaan tadi tumbuh dengan sebaik-baiknya dan dapat kita teruskan kepada anak-anak kita yang akan datang. Itu filosofi dari Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan. Silakan. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, memperbaiki perbuatannya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya. Di sini kita sebagai pendidik tidak bisa mencetak anak sesuai dengan kehendak kita. Kita sebagai pendidik hanya menuntun tumbuh dan hidupnya kodrat yang sudah menjadi bawaan, kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka itu bisa memperbaiki lakunya, memperbaiki perilaku, bukan dasar dari sifat aslinya. Silakan lanjut. Nah, dalam penerapannya, pendidikan yang diharapkan adalah menggunakan sistem AMOM. Apa itu sistem AMOM? Yaitu mengantarkan anak supaya selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Nah, dalam mengantarkan kita menggunakan 3 filosofi yang utama, yaitu pertama, ing ngarso sung tulodo. Di depan kita memberikan keteladanan. Keteladanan yang baik dari kita itulah yang mereka petik. Kata-kata yang kita lontarkan dalam keseharian itulah yang terekam bagi anak. Cerminan anak-anak kita adalah kita sendiri. Kalau kita punya semangat, maka insya Allah anak-anak kita juga akan semangat. Kalau kita membangun kebiasaan yang positif, mengawali semuanya kegiatan ini dengan gembira, dengan kebahagiaan, maka itu akan menjadi teladan bagi anak-anak kita. Kemudian semangat yang kedua adalah ing madyo manungkarso. Di tengah-tengah kita senantiasa memberikan semangat bahwa manusia seperti kita pribadi, Bapak Ibu guru juga sama, kadang mengalami mood yang positif, mempunyai semangat yang luar biasa, namun kadang juga kita mengalami penurunan semangat. Nah, termasuk juga pada anak-anak. Anak-anak juga begitu. Mereka ketika
diberi peluang yang positif, bekerja dengan tepat, belajar dengan bergairah, bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik, dengan bersemangat, melaksanakan kegiatan-kegiatan positif yang di sekolah dengan semangat juga. Namun, sebagaimana bagaimana kita membentuk diri kita untuk bisa mewujudkan visi kita. Silahkan. Inquiry participatif, apa itu? Ya. Dalam menyusun visi, guru penggerak diharapkan menggunakan inquiry participatif. Artinya menggunakan paradigma yang dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan inquiry apresiasi. Jadi yang diambil, yang kita pungut, yang kita pertimbangkan adalah sesuatu yang positif, abaikan sesuatu yang negatif. Kadang kita mengabsen anak-anak kita dengan siapa yang tidak berangkat pada hari ini, tapi kita sering melupakan yang hadir. Maka dengan paradigma inilah kita ubah. Ketika kita ingin mengetahui atau ingin mengabsen anak-anak kita, yang hadir itu yang di atau yang disampaikan terlebih dahulu. Kita sering siapa yang berangkat? Iya, siapa yang tidak berangkat? Tapi tidak memperhatikan siapa yang berangkat. Bagaimana yang berangkat? Bagaimana dia berusaha hadir di sekolah, bisa hadir lebih pagi mendahului rekan-rekan yang lain. Tapi kadang kita lebih fokus pada kelemahan, lebih fokus kepada yang tidak. Nah, inilah dengan paradigma baru inquiry participatif inilah diharapkan kita mengubah dari hal kecil kita untuk mengapresiasi nilai-nilai positif yang ada di murid-murid. Termasuk juga mungkin sebagai kepala sekolah itu juga berusaha menghargai, berusaha memberikan apresiasi kepada rekan-rekan guru kita. Potensi-potensi apa yang ada di sekitar kita, dari guru-guru kita, dari sumber daya manusia yang ada di lingkungan kita yang bisa sebagai model pengembangan dari visi kita. Yang kedua, lingkungan sekolah sebagai tempat kegiatan program dalam meningkatkan peserta didik. Bagaimana kemandiriannya, bagaimana cita-cita kita, bagaimana visi kita bisa terwujud terjemahkan dalam lingkungan sekolah kita. Kita juga harus memperhatikan bagaimana mereka sebagai aset, tidak hanya sekedar sebagai objek, tapi mereka adalah sebagai subjek, aset yang bergerak, aset yang beraktif atau melakukan aktivitasnya untuk mencapai sebuah visi yang kita harapkan. Kemudian sekolah dan peralatan ini juga diperlukan. Yang sekolah memiliki peralatan dan perlengkapan dan teknologi untuk mempublikasikan kemajuan dari program-program kita, mungkin kita pamerkan atau sedikit prestasi yang kita raih, ya, dapat piala dalam lomba pramuka, dapat apa, itu kita pamerkan, kita tampilkan dalam media yang publikasi, media untuk mempublikasikan kemampuan atau capaian dari program-program yang kita miliki. Misalkan kita memprogramkan sebuah program kebersihan di sekolah, setiap hari rekam, setiap hari foto, setiap hari itu kegiatan-kegiatan dalam rangka kegiatan kebersihan, mewujudkan kebersihan di sekolah. Bagaimana anak-anak bisa memilah sampah, bagaimana anak-anak bisa peduli terhadap lingkungannya, itu kita rekam, kita ambil gambar, dan kita tampilkan. Sesekali Bapak Ibu bisa membuatnya atau menampilkan di dalam pembelajaran kita. Bisa juga dalam media sosial kita, minimal Facebook, kita punya Facebook sekolah juga ada, itu jadi motivasi bagi anak kita
dalam melaksanakan kegiatan untuk meraih visi cita-cita bersama. Terus anggaran sekolah ini juga dipertimbangkan ketika kita akan mewujudkan sebuah perencanaan, mewujudkan sebuah visi. Apa visi kita yang kita harapkan? Kita juga harus mempertimbangkan anggaran. Anggaran yang mendukung dalam pengembangan siswa kita. Nah, di sini perlunya komunikasi, perlunya berkolaborasi dengan guru yang lain, berkomunikasi dengan stakeholder, dan maka ketika sedang mengkubu-kubu penuh semangat, tapi kadang juga mengalami penurunan. Nah, kontinuitas dan berkelanjutan inilah yang kita perlukan. Kita harus tetap kekeh, tetap teguh, tetap mengacu kepada visi kita dalam mewujudkannya, mengejawantahkannya dalam kehidupan lingkungan sekolah kita. Kemudian jadwal program yang mungkin akan berbenturan dengan program lainnya. Ini pasti ketika kita melakukan sebuah program untuk mewujudkan salah satu kegiatan kita yang untuk mewujudkan visi kita berbenturan juga dengan program lain. Kita berkehendak ingin melakukan sesuatu, ternyata ada program lain yang harus kita ikuti. Sedang mempersiapkan kebersihan sekolah, ternyata ada proyek pembangunan. Otomatis nanti ini juga akan berbenturan. Kadang anggaran juga begitu. Ketika kita sudah membuat anggaran untuk sebuah kegiatan, namun ternyata ada pengalihan anggaran yang mau tidak mau harus kita alihkan. Di sini sebagai tambahan. Bukan berarti program itu kita tidak laksanakan, tapi bisa jadi pelaksanaannya ditunda. Tapi kita harus tetap fokus, kita harus tetap meraihnya, kita tetap melakukannya melalui tahapan-tahapan berikutnya. Meskipun sebuah kegiatan pada tahun ini, pada bulan ini terkendala karena bertabrakan dengan kegiatan lain, kita bisa terapkan kegiatan itu pada sesi yang lain. Tapi tetap dalam rangkaian program yang tersusun dan berkelanjutan. Nah, ini salah satu aksi yang sudah saya coba terapkan. Bagaimana? Ya, bagaimana mewujudkan sebuah visi kita, yaitu antara lain bagaimana mewujudkan anak kita menjadi mandiri melalui latihan kepemimpinan dengan menjadi model senam di depan kelas atau di depan teman. Kita mengadakan apa? Menunjuk anak-anak yang sudah bisa dalam hal ini di depan teman mereka memimpin sebuah kegiatan seperti itu. Itu juga sebagai implementasi dari bagaimana kita mewujudkan sebuah visi kita. Kemudian membiasakan mengapel ruang kelas dan memberikan sampah di halaman kelas sendiri, tapi tidak memperhatikan, mengevaluasi sejauh mana mereka sudah melakukan kegiatan literasi. Literasi juga konotasinya hanya dengan membaca buku, padahal literasi juga bisa membaca lain-lain. Bisa mereka disuruh mencurahkan perasaan melalui puisi, curah pendapat, bisa juga berbicara tentang sesuatu di dalam kegiatan literasi. Jadi sesekali anak-anak kita bisa disampaikan untuk membuat rangkuman atau membuat sinopsis sederhana saja. Mungkin cerita-cerita yang kita berikan itu yang sederhana, yang bisa mereka buat secara mandiri, melakukan membangun literasi di SD. Selanjutnya, perubahan apa, pembelajaran apa yang diharapkan dari serangkaian kegiatan adalah peserta didik yang mandiri dalam kegiatan belajar dan menjaga kenyamanan lingkungan sekolah. Ini yang saya tekankan untuk selama ini. Lanjut. Tahapan belajar ini adalah tahapan dalam menyusun, dalam rangka kita menyusun visi atau misi kita. Tentu saja. Nah, terus ini tahapan ambil pelajaran. Siapakah orang-orang
bisa kita ambil pelajarannya dari yang sudah berhasil? Misalkan kita akan menerapkan kemandirian anak. Siapa yang orang-orang kita, teman-teman kita yang sudah berhasil melaksanakan itu, kita ambil pelajaran dari mereka. Lanjut. Gali mimpi, dream. Ya. Seperti apa yang akan kita inginkan? Bintang apa yang akan jadi panutan kita, yang menjadi penuntun kita dalam mewujudkan visi-visi kita. Lanjut. Kemudian ada jabarkan rencana. Setelah kita membuat pedoman, membuat gambaran, langkah yang ketiga adalah jabarkan rencana. Langkah yang keempat, jabarkan rencana. Jadi apa yang akan kita lakukan, rencana-rencana apa yang akan kita laksanakan, tahapan-tahapan apa yang akan kita raih, step-step apa yang harus kita lakukan dalam rangka mencapai visi dan misi kita. Lanjut. Kemudian atur eksekusi. Kita menginginkan siswa kita mandiri. Siapa yang terlibat? Ya? Siapa saja yang akan dilibatkan dalam penyusunan rencana ini? Kapan rencana akan kita lakukan? Kegiatan apa yang bisa kita wujudkan dalam upaya mewujudkan visi kita. Dan selanjutnya, nah, di sini saya mencoba menggali visi dari hasil perenungan, hasil pengkajian yang tetap mengacu pada profil pelajar Pancasila 6 dimensi. Nah, di sini saya memberikan satu bintang atau satu visi, yaitu bermakna. Bermakna berarti mandiri, aktif, kreatif, bisa kolaboratif, kemudian nasionalis dan agamis. Ini visi yang saya bangun atau yang saya bentuk dari hasil pengkajian di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi disiplin yang dibangun adalah bersifat self disiplin atau disiplin diri kita, yang mewajibkan kita sekeras-kerasnya. Tapi jikalau kita tidak cepat melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin. Jadi disiplin ini yang diharapkan adalah disiplin yang intrinsik, yang dibangun dari diri, bukan yang dibangun atas paksaan atau atas campur tangan pihak-pihak luar. Diharapkan Bapak Ibu, anak-anak, semua warga sekolah memiliki disiplin yang memang dibangun dari dirinya sendiri atau dari intrinsik. Nah, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Ini saya kasih contoh, ada sebuah contoh dari bagaimana kita membangun sebuah keyakinan kelas. Apa sih itu keyakinan kelas? Mungkin kita sering disiplin itu kaitannya dengan aturan. Disiplin itu kaitannya dengan tata tertib. Nah, paradigma baru yang disampaikan, atau paradigma baru dalam era merdeka belajar dan era merdeka mengajar inilah yang dinamakan dengan paradigma kebajikan atau keyakinan kelas. Aturan ada, ya, tetap, namun demikian yang diupayakan aturan-aturan tersebut itu berdasarkan keyakinan kelas. Jadi kalau aturan selalu berimplikasi dengan hukuman. Namun yang diharapkan di sini dengan adanya keyakinan kelas bersama, keyakinan kelas yang dibangun oleh murid bersama kita di kelas kita, keyakinan-keyakinan itulah yang menjadi patokan, sehingga anak kita tidak merasa terbebani atau merasa dihukum oleh pelanggaran yang dilakukan. Jadi di sini tidak mengenal pelanggaran untuk sebuah aturan, karena semua membuat aturan.
Aturan yang ada di kelas, keyakinan bersama yang dibangun itu adalah hasil keyakinan bersama antara guru dan murid. Sehingga nilai tawarnya lebih positif. Lanjut. Nah, kesepakatan kelas misalkan seperti itu. Jadi dibangunlah kesepakatan kelas, bisa di awal semester, bisa di awal tahun pembelajaran. Kita membangun kesepakatan kelas bersama anak-anak kita. Nah, ini sesuatu yang baru. Mungkin bagi sekolah-sekolah yang lain sudah melaksanakan. Kalaupun kita belum, mari kita bersama-sama berusaha belajar, membangun, memulai sesuatu yang baik, sesuatu yang melibatkan anak-anak kita dalam aktivitas di kelas kita, termasuk dalam menegakkan disiplin positif di kelas kita. Jadi tidak menghakimi, tapi anak sudah tahu konsekuensi. Syukur sekali nanti akan diwujudkan dalam segitiga restitusi. Oke? Nah, contoh keyakinan kelas ini lebih secara umum. Bahasa kita adalah saling menghormati. Ini Mas Buat dulu. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan milik orang lain. Menghormati milik orang lain atau saling menghormati itu sebagai sebuah keyakinan. Implikasinya apa? Mungkin anak tidak merundung atau melakukan perundungan kepada teman lain. Anak tidak jahil terhadap barang milik orang lain. Bahkan mungkin anak-anak tidak merusak barang-barang milik sekolah. Cerminan anak-anak kita adalah kita sendiri. Kalau kita punya semangat, maka insya Allah anak-anak kita juga akan semangat. Kalau kita membangun kebiasaan yang positif, mengawali semuanya kegiatan itu dengan gembira, dengan kebahagiaan, maka itu akan menjadi teladan bagi anak-anak kita. Kemudian semangat yang kedua adalah Ignacio Manguntaso. Di tengah-tengah kita senantiasa memberikan semangat bahwa manusia seperti kita pribadi, Bapak Ibu guru juga sama, kadang mengalami mood yang positif, mempunyai semangat yang luar biasa, namun kadang juga kita mengalami penurunan semangat. Nah, termasuk juga pada anak-anak. Anak-anak juga begitu. Atau sebagai bagian dari rakyat, sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, bagaimana implikasinya? Bagaimana penerapannya? Apa saja yang bisa kita lakukan dalam mengejawantakan semangat atau mengejawantakan filosofi dari Ki Hajar Dewantara adalah memberikan kesempatan anak-anak untuk bermain sesuai dengan dunianya. Bermain adalah merupakan salah satu dari kodrat anak. Dunia anak adalah dunia bermain. Jadi tekankan, berikan permainan di dalam kelas kita. Ajak mereka bermain dengan berbagai permainan, baik permainan tradisional maupun permainan yang modern. Sehingga anak-anak kita bisa belajar dari situ. Permainan apa yang bisa dicontohkan di sini ada, yaitu permainan dakon. Ki Hajar Dewantara itu menyampaikan berpihak kepada murid kita lah yang kita jadikan fokus dari pembelajaran kita. Sehingga ada nanti yang dinamakan pembelajaran terdiferensiasi dan seterusnya, itu adalah sebagai wujud dari implikasi atau penerapan semangat kita dalam berpihak kepada murid. Pokok pendidikan harus terletak di dalam pangkuan ibu bapak, karena hanya dua orang inilah yang dapat berharga kepada sang anak dengan semurni-murninya, seikhlas-ikhlasnya. Sebab cinta kasihnya kepada anak-anaknya boleh dibilang cinta kasih yang tak terbatas.
dirinya sendiri secara mandiri. Yang kedua, kreatif, artinya seorang guru akan dituntut untuk melakukan kreativitas di kelasnya dengan berbagai hal yang bisa menciptakan rasa nyaman bagi anak-anaknya, menciptakan kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa memberikan rasa nyaman, memberikan kemerdekaan anak-anak dalam belajar. Yang ketiga, berpihak kepada murid. Jadi semua aktivitas kita, semua niat baik kita, semua apa yang kita lakukan adalah muaranya kepada murid. Jadi semangat kita, peran kita, muaranya adalah kepada murid. Inovatif, apakah inovatif itu? Inovatif adalah membuat suatu perbaikan dari sesuatu yang sudah ada. Seperti apa? Saya kasih contoh. Kita biasa mengajarkan penjumlahan bilangan positif dan bilangan negatif. Sering kita menggunakan papan tulis saja, padahal kita bisa menggunakan alat yang lain. Satu contoh yang sudah saya terapkan yaitu menggunakan biji jari. Kita ambil anak-anak untuk mengumpulkan biji jari sebanyak-banyaknya. Kita pisahkan biji jari yang berwarna putih dan biji jari yang berwarna merah atau biru atau hijau. Kita kelompok. Yang artinya diambil salah satunya. Dalam menjumlahkan kita menggunakan biji jari positif, biji jari putih menggunakan disebut sebagai biji jari positif, mewakili bilangan positif. Dalam mewujudkan kelas yang nyaman, bagaimana mewujudkan pembelajaran yang bermakna dengan berkolaborasi dengan sesama rekan guru, bisa satu sekolah, bisa melalui KKG, atau bisa berkolaborasi dengan guru yang satu fase dalam pembelajaran. Seperti di dalam kurikulum merdeka ini, kita guru fase A itu ada dari kelas 1 dan kelas 2. Di sini bisa berkolaborasi. Kemudian fase B ada kelas 3 dan kelas 4. Ini juga bisa menjadi sarana berkolaborasi, sarana berbagi, ya, baik dalam hal memperbaiki pembelajaran maupun menambah wawasan pengetahuan serta cara-cara menyajikan pembelajaran kepada anak-anak kita. Yang pasti muara kesemuanya ini mandiri, kreatif, inovatif, kolaboratif, tetap semangat yang ditujukan adalah berpihak kepada murid. Itulah nilai-nilai dari guru penggerak. Lanjut saja. Terus silakan, ini ada penjabaran dari nilai kolaboratif, yaitu membangun hubungan kerjasama yang baik dengan semua stakeholder di lingkungan sekolah, kemudian dengan pimpinan, kepala sekolah, ya, rekan sejawat, kemudian wali atau orang tua siswa, serta komite sekolah. Kolaborasi ini juga sangat penting, sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan tertentu dalam proses pendidikan di kelas kita atau di sekolah kita. Kolaborasi mengandung makna sebagai usaha untuk menjalin kerjasama dalam menciptakan situasi yang mendukung demi pendidikan yang baik dan bermanfaat bagi dunia pendidikan. Guru penggerak juga memiliki sifat-sifat yang lain, yaitu inovatif. Ini contohnya seperti yang sudah saya ceritakan tadi, saya mempraktikkan menggunakan biji jari, yaitu dalam menghitung bilangan positif dan bilangan negatif dalam operasi bilangan bulan. Lanjut. Nah, berpihak pada murid artinya semua yang kita lakukan dalam rangka membangun
murid memberikan pembelajaran kepada murid, pembelajaran yang bermakna bagi murid. Next, reflektif, memiliki kemampuan untuk melakukan evaluasi diri terhadap hal positif atau negatif. Di sini kita selaku guru jarang. Nah, saya sendiri mungkin selama ini belum melakukan kegiatan ini, yaitu reflektif atau mengkaji apa yang sudah kita capai, apa yang belum kita capai dari proses pembelajaran kita. Kita sering selesai pembelajaran, selesai permasalahan. Seperti itu. Nah, disinilah peran kita sebagai guru yang reflektif diupayakan agar mengkaji apa yang sudah kita raih hari ini, kemudian apa yang belum, dan bagaimana cara-cara untuk kita lakukan dalam rangka memperbaiki kelemahan-kelemahan kita di hari ini. Nah, perannya apa? Peran guru penggerak, yaitu yang pertama sebagai pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran di sini adalah bagaimana guru jadi leader, guru jadi pengembang pembelajaran di kelasnya, menjadi coach bagi guru lain. Jadi guru penggerak diharapkan juga sebagai coach atau sebagai mitra bagi guru-guru yang lain yang kebetulan belum, atau sesama guru penggerak dalam berinovasi, dalam berkreasi, dalam berkolaborasi bersama pihak-pihak lain. Terus guru penggerak diharapkan juga mampu memimpin kolaborasi. Di sini bagaimana guru penggerak itu dituntut bisa merekrut, bisa menyemangati, bisa memberikan warna baru dalam sebuah kolaborasi, sehingga apa yang jadi peribahasa berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, itu perwujudan dalam kolaborasi. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid, mewujudkan kepemimpinan murid. Di sini guru penggerak wajib bisa bagaimana mengelola murid-murid kita menjadi murid yang mampu mewujudkan kemandirian, bernalar kritis, beriman dan bertakwa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lanjut saja. Ya, terus sudah tadi kolaborasi. Ini yang sudah saya terapkan, yaitu berkomunikasi, berkolaborasi dengan sama guru penggerak, yaitu Pak Subarno dan Bapak Mahtub dan Bapak Yusworo selaku stakeholder yang ada di Korwil Bidik Kecamatan Kampung Laut. Saya memiliki kemampuan untuk menggerakkan komunitas praktisi. Komunitas praktisi ini bisa rekan guru, bisa KKG, guru kelas, bisa K3S, dan komunitas praktisi lainnya yang terkait dengan dunia pendidikan. Lanjut. Visi guru penggerak. Ini adalah yang ketiga. Namun sebelumnya ada sebuah persembahan puisi, yaitu tentang Indonesia yang mengilhami, yang memberikan semangat kita untuk mencapai sebuah pemandangan, mencapai sebuah visi, mencapai sebuah cita-cita masa depan yang akan disampaikan oleh beliau yang saya hormati, yaitu Ibu Siti Yuliani. Disilakan.
Aku melihat Merdeka karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Riau, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Riau itu. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang ku perdengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang berbinar-binar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih, semangat luar biasa dari Ibu Sintiani Dewi sudah membawakan satu puisi, yaitu karya Insinyur Soekarno yang beliau tulis jauh sebelum kemerdekaan. Puisi tersebut tetap pada fokus dalam menggali visi dan tujuan pendidikan kita melalui metode inquiry apresiatif dengan menggunakan tahapan atap dan baca. Seperti apa? Tanamkan. Nah, ini visi guru penggerak. Prolognya adalah menjelaskan bahwa tujuan pendidikan menuntun skala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi itulah tujuan dari pendidikan yang kita harapkan, yang kita laksanakan untuk anak-anak kita. Silahkan lanjut. Jadi apa yang diperlukan ketika kita akan membuat sebuah visi? Yang pertama adalah gambaran murid di masa depan. Seperti apakah murid kita yang kita harapkan? Seperti apa murid kita yang kita inginkan di masa depan? Itu adalah visi, gambaran yang akan kita raih atau yang akan kita laksanakan untuk meraih visi kita. Yang kedua, ekosistem sekolah dengan segala potensi yang ada. Jadi lingkungan sekolah seperti apa yang bisa diharapkan, bisa kita ciptakan, bisa kita wujudkan
untuk mencapai visi kita sebagai guru pengajar. Kemudian lingkungan sosial dan personal tempat tinggal murid ini juga perlu kita pertimbangkan. Ya, kita tidak bisa memaksakan ketika lingkungan sosial kultural kita yang daerah panas, daerah pantai seperti kita saat ini dengan kondisi air yang serba terbatas atau dengan segala keterbatasannya, maka kita tidak bisa memaksakan, tapi kita bisa memberdayakan. Bagaimana potensi-potensi yang ada itu kita berdayakan menjadi penunjang, menjadi daya dukung kita dalam mewujudkan visi kita. Selanjutnya adalah mengetahui kekuatan dan kelemahan dari aset yang dimiliki. Aset kita, sekolah kita, yang ada di kelas kita, anak-anak kita, teman guru kita itulah aset. Di situ kita pelajari bagaimana kekuatan dan kelemahan dari aset yang ada. Selanjutnya, kapasitas kemampuan diri dalam mewujudkan visi sebagai guru. Di sini kita harus senantiasa membangun, senantiasa berinovasi, senantiasa berkreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bukti Nugroho sebagai guru di SD Negeri Ujung Gagak 03 Kampung Laut. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Badrudin, calon guru penggerak angkatan 07 dari SD Negeri Ujung Gagak 02 Kampung Laut, saya menjadi lebih memahami tentang pentingnya berlatih menerapkan budaya positif mulai dari diri sendiri, di kelas, dan di sekolah. Nah, dalam upaya untuk memberikan pendidikan yang berpihak kepada murid, sehingga saya terinspirasi dan tergugah untuk menerapkan posisi kontrol saya kepada murid-murid, sehingga saya juga ingin mempraktekkan segitiga restitusi dalam mewujudkan dan menyelesaikan masalah oleh murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.